Halo Sobat Indonesia, selamat siang. Senang sekali saya Mariana Riki bersama dengan Anda. Kali ini bersama podcast BPJS bareng BPJS Kesehatan Boyolali, dan saat ini di samping saya sudah ada Pak Daru Kristian Nugroho. Beliau adalah Kabag Kepesertaan BPJS Boyolali. Dan sesi kali ini kita akan membahas tentang kepatuhan badan usaha dalam pelaksanaan program JKN. Baik, beberapa waktu lalu kita sudah ngobrol soal bagaimana kita bisa terus meningkatkan peserta dari badan usaha swasta untuk ikut program JKN. Nah, kali ini kita sorot ini Pak, bagaimana kepatuhan mereka. Tentu saja dari UHC yang 96,3% tadi, ada beberapa yang ya ini kan pasti berurusan dengan orang banyak ya Pak Daru ya. Terus bagaimana ini? Apakah mereka ada yang nakal-nakal atau mereka mungkin harus terus dideketin biar mereka terus melakukan kepatuhan itu, melakukan kewajibannya Pak? Jadi dari pihak perusahaan pemberi kerja itu memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan karyawan itu terpenuhi. Salah satunya dengan pemberian jaminan sosial. Ya, jaminan sosial itu ada jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, kalau BPJS Kesehatan fokus di jaminan kesehatan. Kesehatannya. Ya betul, jaminan kesehatan. Nah di sini kepatuhan pemberi kerja itu menjadi hal yang penting untuk memastikan program JKN ini nantinya bisa sustain, ya, bisa berkelanjutan. Ya. Jadi kepatuhan pemberi kerja itu sebenarnya terbagi dalam beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah kepatuhan dalam mendaftarkan karyawannya, ya, mendaftarkan karyawannya termasuk anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, kepatuhan dalam penyampaian data. Ya. Penyampaian data. Tidak ada yang di rekayasa. Ya betul, di rekayasa, terutama dalam hal data gaji ya, terutama data gaji. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan dalam pembayaran iuran. Ya, jadi tiga hal itu yang jadi fokus kami untuk memastikan bahwa pemberi kerja ini patuh untuk melaksanakan program JKN. Betul. Tadi ada tiga. Pendaftaran, penyampaian, dan pembayaran. Nah, kalau soal pendaftaran, bagaimana? Apakah memang kita harus terus melakukan sosialisasi biar mereka mendaftar? Atau mungkin ada nggak sih Pak, kalau dia didaftarkan sendiri, jadi dia pemberi kerja, tapi karena kalau pemberi kerja kan harus membayar, akhirnya suruh daftar sendiri sebagai mandiri, terus akhirnya lebih murah begitu kan? Mereka bisa kelas 3 kan, di sini kan kelas 2 ya Pak ya. Jadi itu mungkin ada ketakutan seperti itu, terus akhirnya mereka jadi tidak patuh tuh badan usahanya. Nah ini yang Mbak Nana sampaikan ini adalah hal yang real ya. Terjadi terjadi ya. Jadi kami sering menemui ya, terutama usaha-usaha mikro ya, saat ini belum mendaftarkan karyawannya. Ya, mereka berpikiran usaha saya itu usaha kecil, nanti biar karyawan saya kalau tidak menerima PBI ya biar daftar mandiri. Nah padahal itu sangat merugikan karyawan ya. Kenapa? Karena kalau daftar sebagai PBI itu haknya lebih rendah dari kalau didaftarkan oleh perusahaan. Kelas 3 tadi ya, kelas 3. Kalau di perusahaan minimal kelas 2. Ya, kalau gajinya lebih dari 4 juta bisa dijamin kelas 1. Berarti ini sangat penting sekali buat pemberi usaha ini daftar. Karena juga kalau tidak daftar, reputasinya juga tidak baik karena dia meminta karyawannya daftar sendiri gitu ya Pak? Sendiri, padahal kalau daftar sendiri sebagai mandiri itu kalau dihitung-hitung ketemunya nantinya untuk seluruh anggota keluarga lebih mahal. Iya, baik. Kenapa bisa lebih mahal? Karena kalau di perusahaan yang didaftarkan karyawannya ya, pekerjanya itu penjaminan itu sudah termasuk anggota keluarga. Sementara kalau mendaftar mandiri harus didaftarkan per orang. Per orang, 1, 2, 3. Kalau anaknya 3 ya daftarnya sama istrinya sama dia sendiri 5. Jadi 5 dikali iurannya. Kalau milih kelas berapa, misal kelas 3 pun tetap ketemunya nanti pada akhirnya lebih ringan bagi karyawan kalau didaftarkan perusahaan, karena karyawan hanya menanggung 1% dari gaji yang diperoleh tiap bulan. Iya, jadi sangat penting buat perusahaan untuk daftar. Kalau misalnya ini dampak positifnya tadi, ada dampak positifnya karena keuntungan buat karyawan, dampaknya bagi badan usaha ini apa saja nih Pak? Untuk dampak dari badan usaha pada dasarnya ya
comply ya, patuh terhadap regulasi aturan untuk pemberian jaminan sosial, dan juga ada hal-hal lain termasuk tadi Nana sampaikan reputasi, kemudian juga kemudahan nantinya untuk melakukan operasional ya, karena kadangkala dalam berusaha atau dalam menjalankan usaha itu ada persyaratan-persyaratan dari rekan kerja yang mengharuskan adanya jaminan sosial ini telah dipatuhi. Wow, luar biasa. Berarti tadi Bapak sampaikan kejadian real di lapangan. Ada yang nakal-nakal nih, dan itu mungkin ada yang nyuruh nih karyawannya daftar sendiri biar dia bisa kelas 3. Karena dia maunya nanggungnya si keluarga doang nih, jadi kamu aja yang ditanggung, keluarganya nggak ditanggung. Nah ini sanksinya kalau mereka ketahuan seperti ini. Dari ini sanksi dari BPJS Kesehatan atau mungkin dari pemerintah atau dari Dinas Tenaga Kerja yang ada di wilayah itu gimana Pak? Ya, yang jelas hal seperti ini kami melakukan pemantauan ya. Ya, kemudian kami ini menjalankan program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu sudah sejak tahun 2014. Artinya kami sebenarnya sudah mengedukasi masyarakat, mengedukasi badan usaha, baik itu melalui pemerintah maupun melalui asosiasi-asosiasi pengusaha ya, terkait dengan regulasi program JKN ya. Jadi bisa dikatakan hampir semua pengusaha itu sudah paham bahwa ada mekanisme pendaftaran sebagai pekerja penerima upah. Ya, sudah tahu mereka. Ya, sebenarnya sudah tahu. Hanya mungkin teknisnya atau masih ada hal-hal yang menjadi pertimbangan yang melatar belakangi sehingga belum patuh secara maksimal. Ya, misalnya untuk mendaftarkan masih milih-milih, ya belum semua karyawan didaftarkan. Ya mungkin pekerja yang dia staf biasa atau yang dia yang worker helper gitu ya Pak ya, yang karyawan-karyawan yang mungkin dianggapnya ini tidak secara benefit tidak menguntungkan perusahaan ya udah daftarin kayak gitu masih ada berarti. Wow. Ya, hal-hal seperti itu yang menjadi pemantauan kami. Jadi kami memiliki kewenangan sesuai regulasi itu melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Wow. Kami melakukan pengawasan berdasarkan data-data pendaftaran. Kemudian kadangkala kami juga mendapat informasi terkait dengan data-data laporan-laporan, yaitu bisa berbagai sumber ya, bisa dari Disnaker ataupun dari karyawan juga bisa, ada yang melapor belum terdaftar. Nah itu kami tindak lanjuti ya. Nah dari situ kami tidak lanjuti dengan proses pengawasan. Pengawasan itu ya nanti konfirmasi ke perusahaan apakah betul ada indikasi-indikasi belum seluruh karyawan terdaftar. Nah kalau memang betul ada indikasi, kami lanjutkan dengan pemeriksaan. Nah pemeriksaan itu tadi arahnya ke arah sanksi-sanksi, tetapi di sini sesuai kewenangan kami itu adalah pemberian sanksi administratif. Ya, jadi nanti kami memberikan teguran 1, teguran 2, kemudian pemberian sanksi administratif. Kamu harus. Iya, betul. Ya, nanti pada akhirnya terakhir sanksi itu adalah sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu. Nah, itu, tapi itu bukan di kewenangan kami lagi, itu sudah di Pemda. Di Pemda ya, di pemerintah daerah. Berarti artinya kalau seperti itu pekerja itu juga harus tahu haknya. Ketika dia diberi kerja, dia harus tahu haknya harus terdaftar di JKN. Betul. Jadi kalau tidak mendapatkan haknya, boleh lapor ke BPJS Kesehatan. Melapor ke kami, nanti kami tindak lanjuti. Misalnya seperti itu. Ini kalau udah berdasarkan data banyak ya Pak? Ya banyak yang patuh. Oh banyak yang patuh, baik. Berarti itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh BPJS. Sanksinya tadi sanksi administratif. Ya, sanksi administratif. Kalau sudah masih sampai dengan tadi kan 1, 2, 3. Ya pemberian sanksi administratif itu. Sampai dengan keberapa dia akhirnya dikasihkan ke nih Pak Pemda nih urusin aja nih masih nggak patuh. Ya sanksi administratif itu sebenarnya di dalamnya ada denda sebenarnya. Denda 0,1% dari kewajiban yang harus dipenuhi. Nah kalau itu memang sudah kami terus kami pendekatan masih belum berhasil, yaitu pertimbangannya untuk pengajuan pemberian untuk layanan publik tertentu, penghentian untuk pemberian layanan publik tertentu tadi. Oke, baik. Berarti itu memang sanksinya sampai dengan seperti itu. Berarti ini juga salah satu cara agar membantu
badan usaha itu tetap patuh untuk pelayanan JKN, untuk program JKN ini Pak. Terus ada lagi Pak yang bisa dilakukan kalau misalnya menemukan badan usaha yang kurang patuh, seperti itu dilakukan. Ya, yang jelas kami itu selalu berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait ya, karena tentu saja untuk menyelesaikan hal ini kami tidak bisa sendirian. Nah, yang jelas kami paling sering melibatkan Disnaker, ya, Disnaker dari Pemda, perwakilan Pemda yang mengelola ketenaga kerjaan. Biasanya kami libatkan dalam hal pemeriksaan. Nah, kemudian juga selain Disnaker di tingkat kabupaten, ada juga di tingkat provinsi, gitu. Satwasnaker kalau di wilayah kami. Satwasnakernya masuk wilayah Surakarta, itu biasanya kami libatkan juga. Nah, khusus untuk masalah kepatuhan pembayaran iuran itu sesuai ketentuan yang ada di kami, koordinasinya langsung ke kejaksaan. Wow, sampai ke kejaksaan. Iya, untuk masalah. Berarti itu kalau sudah sampai parah banget ya Pak ya, kalau sampai ke kejaksaan? Iya, jadi biasanya menunggak ya, jadi tidak memenuhi kewajiban untuk pembayaran iuran, kemudian kami sudah datangi, sudah tagih, sudah sampai. Nah, itu biasanya terus nantinya akan ada proses ke sana. Ada ya nggak Pak? Ada nggak Pak yang sebegitu? Ada ya, hanya saja paling banyak adalah perusahaan-perusahaan yang sudah tidak beroperasi ya, jadi sudah tutup seperti itu. Tapi tidak lapor. Ya, tidak lapor dan susah dihubungi. Nah, itu akhirnya bersama-sama kami telusur. Kalau yang masih aktif ya, masih beroperasional ya, biasanya mereka kemudian segera memenuhi kewajibannya dari pengalaman. Wow, luar biasa. Berarti memang yang nakal-nakalnya sampai kebangetan itu karena perusahaannya tutup tapi tidak lapor, jadi tapi tidak sampai yang jauh begitu ya Pak ya. Iya, itu yang paling sering ditemui. Karena kalau yang masih beroperasional, kalau tahu nanti sudah sampai ke ranah kejaksaan, biasanya langsung mereka segera memenuhi. Itu biasanya karena memang kurang pemahaman terkait dengan regulasi atau ada perubahan struktur pegawai. Ya, mungkin pegawai barunya belum memahami hal-hal yang harus dia kerjakan. Baik. Berarti itu memang harus ada kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait. Kalau sampai kesalahan kepatuhannya itu sampai dengan yang seperti itu ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Daru Kristian Nugroho, Kabag Kepesertaan BPJS Boyolali, BPJS Kesehatan Boyolali yang sudah hadir di studio kali ini dalam podcast BPJS Kesehatan Boyolali, dan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa Sobat Indonesia di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Mariana Riki pamit. BPJS Kesehatan mudah cepat setara.